Banyak telurnya, Nyi. Lumayan, Kang. Nanti mau dibawa Abah ke pasar. Kebetulan, Nyi. Kang Abayan juga mau menyerahkan ikan yang besar sekali sama Abah. Mana? Lumayan, Kang, besarnya. Akang mau memberitahukan rahasia. Abayan. Abah. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Berani berduaan di tempat yang sepi. Kebetulan saja, Abah. Kang Abayan memberikan. Betul, Abah. Saya mau memberikan ikan yang besar sama Abah. Mana ikannya? Mana? Sudah salah, berani ngebohong lagi. Saya kasih tahu sama Pak Kiai, biar dihukum kamu. Hah? Kita, ayo pulang.
Surya tenggelam, ditelan kabut kelam. Senja nan muram, di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam, ditelan kabut kelam. Senja nan muram, di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Lagi pembangunan guys.
kereta Kahuripan. Kayak semalam tuh naik kereta ini. Ya, udah. Tapi nanti pasti ke depan. Oke guys, kita menunggu kedatangan kereta api Jaya berangkat menuju Solo Balapan, tapi kita turunnya di Tasikmalaya guys. Itu penumpang lokal. Nah, Keratagan Pahlawan. Dari Cicalengka menuju Padalarang yang sono itu penumpang. Ini kereta Kahuripan yang semalam kita akan naik jadi. Beberapa waktu. Sampai duduk lah. Nah, jalur satu arah Tengah Timur ini. Tuh, itu kereta lokal ya. Tuh. Sana. Kereta yang harga 5.000-an dari Cicalengka ke Padalarang. Kita mah dari sana. Tuh, itu udah ada tuh. Cerai. Di belakang garis kuning. Gambar banget. Kita yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau 2024 Masehi. Gimana kabarnya hari ini pemirsa? Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap menjalankan aktivitas dan mudah-mudahan dimudahkan untuk mendapatkan rezeki pemirsa. Amin. Dan apapun keinginan dan cita-cita serta tujuan mudah-mudahan terkabul pemirsa. Amin. Apalagi bentar lagi mau pemilihan kepala daerah pemirsa. Gimana nih, udah ada calon-calonnya yang akan dipilih untuk memimpin daerah saudara-saudara. Ya, marilah kita berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah bagi daerahnya yang menyelenggarakan pilkada pemirsa. Entah itu pemilihan bupati, gubernur maupun wali kota pemirsa ya, atau juga pilkades, pemilihan kepala desa, atau juga pemilihan kepala rumah tangga. Oleh karena itu marilah kita berpartisipasi ikut pemilihan kepala daerah pemirsa. Karena pilihan kita itu menentukan masa depan daerah kita pemirsa ya, masa depan daerah kita untuk membangun daerah kita. Oleh karena itu pilihlah kepala daerah yang sekiranya cocok untuk memimpin daerah kita pemirsa. Oke pemirsa, siapapun nanti yang terpilih menjadi pemimpin daerah, entah itu jadi wali kota, bupati, atau mungkin juga gubernur ya, Mamang doakan mudah-mudahan bisa menjaga amanah rakyat ya, membangun daerahnya dan juga mensejahterakan daerah pemirsa. Amin. Oke pemirsa, selamat kepada para menteri yang telah dilantik untuk melaksanakan jabatan dan tugas di periode 2024-2029 pemirsa. Mudah-mudahan saja para menteri bisa melaksanakan tugas ya sesuai dengan bidangnya dan juga bisa memajukan sejahtera, memajukan negeri kita dan juga bisa mendamaikan dunia pemirsa. Amin.
Oke pemirsa, Mamang masih dalam melaksanakan backpackeran ke kota Jakarta. Kebetulan video ini tayang bulan November pemirsa ya. Sedangkan video ini dibuat bulan Juli 2024 Masehi atau tepatnya 1 Muharram 1446 Hijriah dan juga tahun ajaran baru ya, liburan tahun ajaran baru buat ya, tahun ajaran baru sekolah. Jadi artinya double libur sekolah plus libur juga tahun baru Islam. Sedangkan video ini tayang bulan November pemirsa. Waduh ya, bulan November itu artinya sudah 4 bulan berlalu pemirsa. Oke pemirsa, kalau pemirsa nonton langsung di episode kali ini itu agak pusing ya. Aduh, tidak tahu sebab akibat dan kronologisnya pemirsa. Oleh karena itu tontonlah episode sebelumnya, diawali episode 1 sampai episode kali ini. Nah, Mamang melaksanakan backpackeran ke kota Jakarta ya, dan sekarang episode kali ini Mamang sedang berada di stasiun Kiara Condong, Bandung. Waduh, ini gimana ceritanya ya? Backpackeran ke kota Jakarta ya, sekarang sedang berada di stasiun Kiara Condong. Ya oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran bagaimana jejak digital, jejak perjalanan ya, perjalanan dari Tasikmalaya ke Jakarta, keliling-keliling Jakarta, lalu sekarang berada nyungsep di stasiun Kiara Condong pemirsa. Lebih baik tontonlah episode sebelumnya pemirsa, supaya saudara-saudara bisa tahu ya jejak perjalanannya. Nah kali ini episode keberapa ya, mungkin 30 lebih nih ya, Mamang sudah berada di stasiun Kiara Condong. Nah kebetulan Mamang bermalam di stasiun Kiara Condong pemirsa. Waduh, ini bermalamnya di stasiun Kiara Condong pemirsa. Ternyata stasiun Kiara Condong yang dulu katanya angker ya, dan juga dulu katanya banyak orang-orang aneh yang membahayakan seperti jamret dan copet. Ternyata ketika Mamang menginap di stasiun Kiara Condong ya, aman-aman saja sekarang. Jadi kalau sekarang stasiun-stasiun di Indonesia termasuk stasiun Kiara Condong itu benar-benar nyaman dan aman pemirsa ya. Meskipun waktu itu stasiun Kiara Condong sedang ada perbaikan pemirsa. Dan kebetulan juga karena suasana libur sekolah dan libur tahun baru Islam ya, banyak orang-orang backpackeran kayak Mamang ya mencari tiket go-show untuk jalan-jalan ke kota Tasikmalaya melalui stasiun Kiara Condong. Nah untuk berburu tiket go-show ya, Mamang lihat banyak orang juga yang menginap di stasiun Kiara Condong pemirsa. Waduh. Nah bagaimana menginap di stasiun Kiara Condong? Ya mudah saja pemirsa ya, tinggal duduk manis di ruang tunggu. Kalau ada satpam yang nyamperin ya bilang aja mau naik kereta api pemirsa pagi hari. Jadi tidurannya di kursi pemirsa. Waduh. Nah kebetulan ada musolanya lagi diperbaiki pemirsa. Jadi ada musola sementara. Yang namanya musola sementara saat itu hanya untuk beribadah, bukan untuk tidur, karena ruangannya agak sempit pemirsa. Oleh karena itu Mamang tidur dan ngalenyap bahasa Sundanya di ruang tunggu stasiun Kiara Condong pemirsa. Waduh ya, ternyata ruang tunggunya benar-benar nyaman sekali. Bagi kalian yang ingin tahu ceritanya ada di episode sebelumnya pemirsa. Alhamdulillah sekarang Mamang dapat tiket go-show menuju kota Tasikmalaya. Alhamdulillah ya, insya Allah tidak akan ketinggalan kereta api lagi ya. Jadi ceritanya kenapa Mamang ada di stasiun Kiara Condong, karena ketinggalan 2 kereta api pemirsa. Kereta api apakah itu? Ya tonton aja episode sebelumnya pemirsa. Promosi ya. Oke pemirsa, bagi saudara-saudara yang ingin tahu
episode-episode sebelumnya ya, gampang aja klik aja di link deskripsi pemirsa ya. Di deskripsi ada link-linknya. Mau episode 1 kayak kedua kayak 3 kayak bebas ya. Mau klik link kopi juga boleh pemirsa. Mau subscribe juga boleh pemirsa, mau like oke lah. Kalau tidak juga nggak apa-apa pemirsa ya, simpel dengan mama. Jadi mamang sarankan silakan tonton dulu episode-episode sebelumnya pemirsa, supaya runut dan tahu kronologisnya. Nah, alhamdulillah mamang dapat tiket GoShow ya, yang dipesan pukul 5:30 pagi pemirsa. Waduh, lewat KAI Akses itu pun rebutan pemirsa. Bahkan penumpang yang lain ada yang tidak kebagian tiket GoShow pemirsa. Jadi seandainya mamang tidak dapat tiket GoShow kereta api Lodaya yang berangkat paling pagi di stasiun Kiara Condong, mamang ada kesempatan kereta api lainnya untuk pulang ke kota Tasikmalaya. Ya, diantaranya ada kereta api Baturaden, kereta api Malabar, kereta api Pasundan, ya, kereta api Serayu Pagi dan sebagainya pemirsa. Jikalau kereta api itu sudah penuh, kalau menjelang siang mamang berani ya untuk pulang ke kota Tasikmalaya naik bis di Terminal Cicahem ya. Salah satu bisnya adalah bis Budiman pemirsa. Namun ceritanya alhamdulillah mamang dapat tiket GoShow kereta api Lodaya Pagi pemirsa. Kereta api Lodaya Pagi merupakan kereta api campuran eksekutif premium dan kereta api cepat pemirsa, dengan relasi antara Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Kroya sampai Jogja dan Solo pemirsa. Jadi pemberhentian akhirnya adalah Solo pemirsa. Kereta api Lodaya Pagi pun berhenti di stasiun Kiara Condong pemirsa untuk naik turun penumpang. Nah, bagi kalian yang hendak berangkat ke Solo dari Bandung bisa naik dari stasiun Bandung atau stasiun Kiara Condong. Nah, sedangkan tiket regulernya itu 227.000 pemirsa. Ada yang termurahnya 225 dan eksekutif 350.000 pemirsa. Jadi seandainya mama menggunakan tiket reguler dari stasiun Kiara Condong ke Tasikmalaya, itu tiketnya flat ya, sama dengan stasiun Kiara Condong ke Solo dengan harga 350.000. Namun ada tiket-tiket khusus yang dikenal dengan GoShow pemirsa ya. Tiket GoShow ini bisa didapatkan 2 jam sebelum keberangkatan. Jadi artinya tiket sisa-sisa kursi yang kosong dengan harganya sekitar 80.000 dari Kiara Condong ke Tasikmalaya. Dan tiket GoShow ini hanya rute-rute tertentu saja. Salah satunya rute dari stasiun Bandung, Kiara Condong sampai ke Tasikmalaya. Dengan tiket GoShow harganya 80% miring. Jadi kalau harga regulernya 225, kalau harga tiket GoShow-nya 80.000 pemirsa. Karena itu banyak orang yang berburu tiket GoShow ya, bahkan rela tidur bermalam-malam. Kenapa bermalam-malam ya? Padahal kan online ya, nggak tahu ya, tapi kebanyakan sampai juga bermalam di stasiun Kiara Condong pemirsa untuk tiket GoShow. Jadi harga tiket GoShow ini harga tiket miring kelas ekonomi, tetapi rasanya eksekutif pemirsa. Ya menurut mamang worth it ya. Harga tiket 80.000 dari Bandung ke Tasikmalaya. Mengingat naik bis aja harganya tiket sampai 85, bahkan ada yang 90.000 pemirsa dari Bandung menuju Tasikmalaya. Jadi artinya tiket GoShow ini setara dengan bis atau lebih murah, bahkan lebih murah dari bis, dengan pelayanan eksekutif pemirsa atau premium. Waduh. Kebetulan mamang dapat tiket GoShow-nya kelas premium pemirsa seharga 80.000.
sedangkan eksekutif 90.000 kalau nggak salah. Tapi kebetulan saat itu yang kelas eksekutifnya habis, yang tersisa premium itu pun tinggal beberapa, bahkan hampir habis pemirsa kalau tidak keburu-buru beli tiket lewat KAI Akses pemirsa. Bahkan penumpang sebelah ya, tempat tidur Mamang sebelah kursi Mamang ada yang tidak kebagian tiket pemirsa. Karena habis. Jadi menunggu kereta api berikutnya, sama tujuannya ke Tasikmalaya. Mamang sempat ngopi-ngopi dulu ya, kopi dari Alfamart terdekat. Ini kopinya rasa banana pemirsa ya, rasa pisang. Kok ada ya kopi rasa pisang? Kalau kalian penasaran ada di Alfamart ya, kebetulan memang beli di Alfamart sebelah stasiun Kiara Condong pemirsa. Kemudian Mamang boarding pass dan menunggu kereta api Lodaya tiba di stasiun Kiara Condong. Kereta api Lodaya tiba di stasiun Kiara Condong ya dalam jadwalnya pukul 7.12 menit dan sampai di kota Tasikmalaya itu pukul 9.20 menit pemirsa. Ya estimasi perjalanan itu kurang lebih sekitar 3 jaman pemirsa. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa kereta api Lodaya akan segera tiba di stasiun Kiara Condong. Oleh karena itu Mamang siap-siap ya naik ke kereta api Lodaya pemirsa. Dan Mamang pun karena sering naik kereta api Lodaya dari stasiun Kiara Condong, jadi Mamang hafal ya gerbong premium dengan gerbong eksekutif. Setahu Mamang yang namanya gerbong premium itu ada di depan pemirsa, sedangkan eksekutif ada di belakang. Oleh karena itu Mamang jalan ke arah depan, artinya ke arah menuju jalur Tasikmalaya pemirsa. Ternyata setelah ditunggu-tunggu kereta api Lodaya pun datang. Ternyata kedatangan kereta api Lodaya itu ya itu new generasi pemirsa. Generasi baru. Ternyata kereta api Lodaya yang akan Mamang naiki adalah kereta api generasi baru pemirsa. Dan kebetulan kereta api generasi baru ini ya baru dioperasikan di daerah Daop Operasi 2 Bandung atau daerah operasinya kereta api di daerah Bandung itu hanya kereta api Lodaya yang melayani Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Yogyakarta, Solo pemirsa. Kira-kira kalian sudah tahu kereta api generasi baru pemirsa? Nah, bagi kalian yang penasaran ya, jangan skip pemirsa. Siapa tahu informasinya ada di episode kali ini pemirsa. Nah, ketika melihat kereta api Lodaya generasi baru ini ya, Mamang teringat dengan generasi orang Sunda pemirsa. Ternyata orang Sunda ini terkenal dengan ramah-ramah ya, kocak ya, jenaka dan juga penuh dengan nasihat-nasihat meskipun dengan kejenakaan pemirsa ya. Meskipun dengan cara humor, orang Sunda itu memberi nasihat pemirsa. Kalau kalian bertemu dengan orang Sunda pasti akan mudah tersenyum ya dan ramah pemirsa. Dan juga banyak leluconnya. Banyak humor-humornya pemirsa. Orang Sunda ini suka ngebodor atau dalam bahasa Indonesianya suka humor pemirsa. Ternyata sikap orang Sunda ini ya diajarkan oleh orang tua kita melalui sebuah cerita yang dikenal dengan cerita Sikabayan. Sikabayan. Mungkin diantara kalian sudah mengenal cerita Kabayan pemirsa. Sikabayan bukan nenek Kabayan ya. Kalau nenek Kabayan itu Ipin Upin di Malaysia, tapi ini Sikabayan. Mungkin diantara saudara-saudara yang belum mengenal Sikabayan, tonton aja, ada filmnya pemirsa. Yang diperankan oleh almarhum Dedi Petet pemirsa dan Nike Ardila.
Nah, bagi kalian yang sudah tahu Sikabayan ini adalah salah satu cerita tokoh dari Sunda, cerita fiktif dari Sunda yang benar-benar bikin jenaka pemirsa ya, bikin orang tertawa. Waduh, tokoh komedi pemirsa yang bikin orang tertawa, humor karena kecerdikannya pemirsa. Jadi Sikabayan ini tokoh komedi yang bikin orang tertawa, bahagia karena kecerdikannya. Bahkan digadang-gadang bahwa Sikabayan ini mirip dengan Abu Nawas dari Arab ya, Timur Tengah sana pemirsa. Mungkin diantara saudara-saudara sudah mengenal cerita Abu Nawas. Abu Nawas ini terkenal dengan ceritanya, yaitu kecerdikannya pemirsa. Ternyata di Sunda juga ada ya kecerdikan setara dengan Abu Nawas, bahkan lebih humor lagi ya, selain cerdik bikin orang tertawa, yaitu cerita Sikabayan pemirsa. Dan ternyata orang Sunda yang ramah-ramah dan sopan dan juga penuh kejenakaan ini gara-gara Sikabayan pemirsa. Waduh. Mungkin diantara saudara-saudara atau baraya masih bingung, kok bisa ya Sikabayan menjadikan sikap orang Sunda seperti orang yang ramah dan juga penuh dengan kejenakaan pemirsa. Bagi saudara-saudara yang penasaran ya, jangan skip. Bagi saudara yang tidak penasaran ya skip aja, simpel dengan mama ya. Karena kuota internet tidak tercover warisan mertua pemirsa. Terutama bagi saudara-saudara calon pemimpin kepala daerah ya, jangan skip, siapa tahu bermanfaat ketika memimpin daerah pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, ada pepatah bahwa orang yang sangat cerdas dan pintar adalah orang yang cerdik pemirsa ya, dan juga bikin ketawa orang lain. Jadi orang yang cerdik dan bikin ketawa orang lain itulah orang yang sangat cerdas. Tidak semua orang yang bisa bikin orang ketawa pemirsa. Ternyata kecerdasan yang paling tinggi adalah orang yang suka bikin orang ketawa dengan kecerdikannya pemirsa. Dan ternyata di Sunda juga ada ya cerita tokoh yang bikin orang ketawa dengan kecerdikannya pemirsa. Beliau adalah Sikabayan pemirsa. Dan kadang-kadang Sikabayan ini ya satu level dengan Abu Nawas pemirsa yang cerita dari Timur Tengah. Sikabayan adalah seorang pemalas, namun banyak akalnya. Pemalas tapi banyak akalnya, itulah orang cerdik, bahkan bikin ketawa. Waduh. Sikabayan menikah dengan seorang perempuan bernama Nyi Ite. Suatu hari Sikabayan diminta oleh mertuanya untuk mengumpulkan tutut atau keong sawah, waduh, dari sawah. Ia melakukannya dengan malas dan hanya duduk di pinggir sawah. Waduh. Sikabayan duduk di pinggir sawah sambil melemparkan benang dengan lem pemirsa. Artinya ingin memancing tutut pemirsa. Bisakah memancing tutut? Tutut ini keong ya, dipancing oleh benang yang ujungnya pakai lem. Sekeras apapun Sikabayan mencoba ya, tidak akan berhasil karena sejatinya lem kalau kena air itu tidak bisa menempel pemirsa. Sekeras apapun memancing tutut dengan benang pakai ujungnya lem ya, tidak akan berhasil pemirsa. Waduh. Jadi Sikabayan seharian memancing tutut ya, tak ada satupun tutut yang berhasil yang bisa diraih pemirsa. Sikabayan memancing tutut ya karena malas untuk turun ke sawah pemirsa. Jadi seharian memancing tutut itu tidak berhasil mendapatkan tutut pemirsa. Saking malasnya Sikabayan pun enggan turun ke sawah. Waduh.
Ketika ayah mertuanya datang untuk memeriksanya, si Kabayan berbohong bahwa dia takut turun ke sawah karena terlalu dalam. Ayah mertuanya marah, "Weh Kabayan, kenapa kamu tidak mau turun?" Kabayan bilang, "Abah," ya, mertuanya nyebut Abah ya. "Karena Kabayan takut tenggelam, Abah." Waduh, karena sawah ini sangat dalam. Lalu si Abah pun atau mertua pun bertanya, "Kenapa dalam? Kan ini kan dangkal." Lalu si Kabayan bilang, "Lihat aja Abah ya, di sawah itu terlihat langit-langit, itu artinya dalam Abah." Saking kesalnya, mertua pun mendorong si Kabayan, "Halik sia." Akhirnya si Kabayan pun tersungkur dan masuk ke sawah, pemirsa. Setelah terjebur ke sawah, ternyata si Kabayan tuh bilang, "Abah, ternyata dangkal ya." Dalam cerita selanjutnya, si Kabayan disuruh oleh ibu mertua atau ambu, untuk memetik nangka, pemirsa. Nah, suatu ketika si Kabayan pun akan memetik nangka. Tiba-tiba buah nangkanya terjatuh ke selokan, pemirsa, ya, ke sungai. Waduh. Dan si nangka pun ya terbawa arus. Nah, si Kabayan itu tidak mengejarnya, apalagi memburu nangka tersebut, pemirsa. Hingga akhirnya si nangka itu pun pergi ya karena terbawa arus. Setelah pulang, si ambunya bertanya, Kabayan, mana nangkanya?" Si Kabayan bilang, "Kan udah pulang ke sini." "Udah pulang?" "Ya, tadi kan nangkanya jalan sendiri, ambu." Akhirnya si ambu pun sangat-sangat marah. Waduh, kebayang ya kalau ibu mertua marah. Lalu dalam cerita lainnya, si Kabayan bersama bapak mertuanya lagi memetik kacang, pemirsa ya, untuk memetik kacang, panen kacang dan memasukkannya ke karung. Karena seharian memetik kacang, si Kabayan itu lelah sekali untuk pulang. Akhirnya karena saking lelahnya, si Kabayan pun masuk ke dalam karung, salah satu karung yang ada kacangnya. Setelah selesai memetik kacang, si abahnya itu memanggil Kabayan, Kabayan, ayo bawa kacangnya." Ternyata si Kabayan sudah tidak ada. Si abah pun ngomel-ngomel karena ditinggal Kabayan, pemirsa, entah kemana. Akhirnya karena ditinggal Kabayan ya, si abah pun membawa karung itu yang berisi kacang dengan dipanggul dari kebun kacang sampai ke rumah. Setelah sampai ke rumah, si ambu bertanya, "Mana si Kabayan?" Si abah pun menjawab, "Si Kabayan entah kemana nih ya, tidak mau bertanggung jawab mengambil karung kacang ini." Setelah karung kacang ini ya didaratkan, tiba-tiba terasa, aduh. Setelah dibuka, ternyata di dalam karung itu selain kacang juga ada si Kabayan. Waduh. Akhirnya si abah pun marah. Waduh. Jadi inilah buronan mertua, pemirsa. Keesokan harinya ya, si abah pun balas dendam nih. Ya. Abah dan Kabayan memetik kacang. Dan si abah pun ada istilahnya dendam kemarin karena memanggul si Kabayan di dalam karung. Hampir selesainya kacang tersebut, akhirnya si abah pun masuk ke dalam karung yang berisi kacang bersatu dengan kacang. Ketika si Kabayan akan membawa karung, si Kabayan itu tahu ternyata ada si abah di dalam karung. Akhirnya dengan cueknya si Kabayan membawa karung yang berisi kacang beserta di dalamnya ada si abah dengan cara digusur. Digusur ya, melewati jalan-jalan yang tidak rata, apalagi banyak bebatuan. Waduh. Dan digusurnya agak kasar lagi. Waduh. Akhirnya setelah sampai ke rumah ya, dibuka, gening abah. Kenapa abah di dalam? Akhirnya si abah pun keluar.
dengan pinggang dan encok yang pegelinnya luar biasa. Tersiksa di dalam karung. Waduh. Sebenarnya cerita Kabayan ini ada 1001, waduh, bahkan lebih. Dan cerita Kabayan ini benar-benar menghibur. Kabayan ini benar-benar bikin orang tertawa dengan kejeniusan dan kecerdikannya. Ya, orang yang bisa bikin orang ketawa itu adalah orang yang cerdiknya luar biasa, pemirsa. Nah, kecerdikannya itulah membuat banyak orang tertawa mendengar cerita Kabayan. Cerita si Kabayan selalu digadang-gadang dengan cerita si Kabayan dengan mertua dan juga Nyi Iteung ya. Jadi ceritanya hanya itu pemirsa. Tokoh utama itulah yang membuat cerita si Kabayan ini benar-benar luar biasa jenakannya, pemirsa. Membayangkan kebodohan si Kabayan, tidak sedikit orang yang terkekeh saat mendengar dongeng ini. Namun tahukah Anda, di balik kisah yang menghibur ini ada pesan moral yang ingin disampaikan. Salah satunya, kemalasan dapat mendatangkan kerugian, sedangkan orang yang tidak malas akan mendapat keuntungan, pemirsa. Meskipun dalam ceritanya yang menjadi korban kemalasan dan juga semangat terkadang antara si Kabayan, mertua, dan juga Nyi Iteung. Dilansir dari detikjabarnews.com dengan judul artikel asal-usul si Kabayan, cerita rakyat Sunda yang terus bertransformasi, ditulis oleh Dian Nugraha Ramdhani, Minggu 28 April 2024, bulan kemarin ya. Cerita si Kabayan dikenal oleh masyarakat di seantero Indonesia ya, meskipun ini berasal dari Sunda, pemirsa ya, Jawa Barat. Setelah cerita mengenai sosok lelaki yang bodor ini artinya humoris ya, pemalas, nah ini negatifnya pemalas, dan terkesan bodoh, dusun, namun kerap kali tampil cerdas, itu berulang kali dibuat dalam film. Katakanlah film berjudul Si Kabayan tahun 1975, besutan sutradara Sofyan Sarma dan dibintangi sosok yang sangat Sunda, Raden Aang Kusmayatna atau akrab dengan panggilan Kang Ibing. Waduh. Jadi si Kabayan ini ya diperankan pertama kali oleh Kang Ibing bersama Leni Marlina, gadis cantik saat itu. Judul lainnya Si Kabayan Sabakota dan Si Kabayan dan Gadis Kota, dibuat tahun 1980, disutradai oleh Edi D. Iskandar. Berperan sebagai si Kabayan adalah Dedi Petet. Sementara sebagai istrinya yang berperan sebagai Nyi Iteung adalah Paramita Rusady. Dua sosok yang dikenal dengan orang Sundanya, pemirsa, Sundanis, gadis Sunda. Ada pula Si Kabayan dan Anak Jin, buatan tahun 1991, besutan Edi D. Iskandar juga. Bintangnya sama, Dedi Petet, tapi Nyi Iteungnya diganti oleh almarhum Nike Ardila, pemirsa. Lalu Si Kabayan Sabah Metropolitan tahun 1992, besutan sutradara Maman Firmansyah, pemerannya Dedi Petet dan Nike Ardila. Sutradara yang sama juga membuat Si Kabayan Cari Jodoh tahun 1994, dibintangi Dedi Petet dan Nyi Iteungnya diganti dengan perannya oleh Desi Ratnasari. Terakhir Si Kabayan Jadi Milioner, waduh, tahun 2010, dibintangi Jami Aditya dan Rianti Katrai, waduh, Rianti Katrai ya, yang sama-sama bertalian darah dengan Sunda. Jami Aditya adalah cucu sastrawan Indonesia berdarah Sunda, Ahdiat Kartamiharja, sementara Rianti adalah aktris keturunan Wallace dan Sunda. Wallace ya, Wallace. Wallace itu English ya, aduh, England dan Sundanis, campuran bule dengan Sunda ya. Sepopuler itu cerita Si Kabayan sehingga cerita tentangnya terus bertransformasi dari lisan ke teks hingga menjadi film. Lantas,
Kalian tahu nggak siapakah si Kabayan sebenarnya? Apakah si Kabayan benar-benar ada zaman dahulu atau hanya sebuah cerita mirip Sangkuriang pemirsa? Asal usul si Kabayan. Cerita si Kabayan dikisahkan cerita lisan dari lidah rakyat ke lidah rakyat Sunda alias mulut ke mulut pemirsa. Atau dikenalnya folklore ya, sebuah cerita rakyat. Jauh sebelum cerita itu ditulis menjadi bentuk naskah. Jika mencari rujukan cerita ini dalam tumpukan naskah-naskah Sunda kuno seperti jenis cerita pantun atau wawacan. Wawacan ini semacam syair ya, mungkin tidak akan ditemukan. Studi dalam jurnal Waca de Science volume 2 nomor 2 tahun 2021 menyebutkan sebabnya cerita ini berbeda dengan cerita pantun atau wawacan yang mengisahkan dongeng-dongeng tentang tokoh yang merupakan raja atau anak raja dari kerajaan Sunda. Cerita si Kabayan lahir dari dan tumbuh di kalangan rakyat. Si Kabayan sendiri merupakan seorang laki-laki yang tidak punya pekerjaan formal. Sebagai manusia Sunda yang dekat dengan alam, untuk mendapatkan kehidupan sehari-harinya dia mencari dari alam, misalnya dengan cara marak mencari ikan di sungai alias memancing ya, lalu berburu rusa bersama masyarakatnya, atau memanen umbi dan buah-buahan dari kebun mertuanya. Jacob Sumarjo dikutip jurnal yang dihadapinya dalam cerita, dia tak pernah tersulut emosi. Di lain sisi, dia juga pandai memanfaatkan momentum. Misalnya ada cerita dalam buku Muhammad Unun Kusman atau M.O. Kusman. Itu berjudul Moro Uncal atau bahasa Indonesia berburu rusa. Masyarakat di mana si Kabayan hidup pada suatu hari pergi ke hutan, berburu hewan untuk disembelih dan dinikmati bersama dagingnya. Dikala orang lain berburu dengan membawa golok panjang-panjang, si Kabayan yang menyoren sarung di badannya hanya membawa pisau raut. Dia ditanya untuk apa pisau sekecil itu. Jawabannya untuk menguliti rusa. Ketika yang lain berburu, dia memisahkan diri dari yang lain dan menghampiri sebuah pohon jambu. Wajahnya tengadah, barangkali ada jambu matang. Namun baru niat mau manjat, terdengar teriakan para pemburu yang mengejar rusa ke arahnya. Si Kabayan pun takut dan kaget. Dengan refleks dia menggantung pada dahan pohon bambu, bertumpu pada kekuatan tangan untuk menahan berat tubuhnya. Namun dahan yang digelayuti tampaknya rendah sehingga sarung yang melilit badannya tadi menjurai ke tanah. Di saat yang sama, rusa yang dikejar para pemburu itu menerobos ke arahnya dan tanduknya tersangkut pada sarung itu. Rusa berontak hendak melepaskan diri dari sarung si Kabayan. Lalu si Kabayan berteriak minta tolong. Para pemburu mendekati dan langsung melempar tombak ke arah rusa itu. Si Kabayan jadi pusat perhatian. Lalu dengan pusat perhatian itu, si Kabayan memanfaatkan momentum tersebut untuk panjat sosial. Waduh, pansos ya, panjat sosial. Sambil menutupi kekagetannya yang baru saja reda, dia ditanya bagaimana cara menangkap rusa yang lumayan besar itu. Jawabannya simpel, gampang, tinggal dirungkup saja dengan sarung bagian tanduknya, atau istilahnya cukup dilempar dengan maksud menutup dengan sarung pemirsa. Padahal aslinya si Kabayan itu kaget, si rusa itu masuk ke sarung, terlilit sarung ya dan si Kabayan itu jatuh sehingga rusa pun bisa ditangkap. Lalu si Kabayan bilang gampang menangkap rusa, cukup dengan melempar sarung dan merungkupnya. Nama si Kabayan, tak ada yang mengetahui apa sebenarnya makna dari nama si Kabayan yang tersemat sebagai nama tokoh fiktif itu. Penelusuran sejauh ini sebagaimana dikutip dari jurnal Waca de Science menyebutkan bahwa secara nama Kabayan berarti pesuruh, pemerintahan dan pembawa acara dalam sedekah. Pada kesusastraan Melayu ada cerita nenek Kabayan.
Yang jelas-jelas ini tidak ada kaitannya dengan si Kabayan di Tatar Sunda. Karena si Kabayan adalah seorang laki-laki, sedangkan nenek Kabayan ya perempuan. Selain itu, si Kabayan ceritanya lucu-lucu ya, jenaka, jenius, cerdik. Sedangkan nenek Kabayan serem. Jadi nenek Kabayan ini horor ya, cerita horor dari Melayu. Dengan data ini yang dinilai kesesuaian dengan sosok si Kabayan secara arti nama adalah pembawa acara dalam acara sedekah di masyarakat, yang dalam nama lain dikenal sebagai Ki Longser atau Ki Lengser. Lengser berperang sebagai pemandu acara dengan pembawaan yang terkadang jenaka. Kejenakaan itu yang tak jauh beda dengan sosok si Kabayan, meski si Kabayan jelas-jelas bukan pesuruh pemerintahan. Kabayan sebagai metode pembelajaran, pemirsa. Kok bisa ya? Ada banyak corak cerita si Kabayan. Ada yang cawoka, kejenakaan sehari-hari, namun tak sedikit yang bercorak sufistik. Agaknya si Kabayan yang melegenda di kalangan rakyat Sunda digunakan sebagai sebuah metode untuk mengajarkan nilai-nilai. Misalnya cerita si Kabayan jeung Kiaina atau dengan ustadznya, atau cerita bercorak religius lainnya seperti si Kabayan maling tuak. Maling tuak. Tuak itu minuman keras ya, dan lain sebagainya. Jurnal Waca The Science menjelaskan selain dapat dibaca sebagai awam, eksoterik, si Kabayan dapat pula dibaca dalam versi ma'arifat atau eksoferik, yaitu bahwa si Kabayan bukan lagi dilihat sebagai sosok lucu, melainkan cerdas dan amat jenius. Waduh, ya, cerdik, cerdas dan jenius, bukan sekedar lucunya pemirsa. Memang laga lakunya kadang konyol, forno, tak waras, ya kurang seetik, kurang seetik apa ya? Pokoknya ya berbeda dengan orang lain ya, agak lain, aneh-aneh. Tapi itu hanya metode penyampaian ajaran belaka, ditulis dalam jurnal tersebut. Nama Kabayan bahkan tersemat sebagai nama Abah Haji Afandi, ayah dari Wahyu Afandi atau Doel Sumbang, penyanyi yang benar-benar sumbang dalam melancarkan kritik-kritik sosial religi melalui lagu-lagunya. Sumbang ya. Abah Haji Afandi termasyhur dengan nama Abah Kabayan. Hal menarik ada di sini. Dikutip dari NU Online Jawa Barat, makna Kabayan ditelusuri melalui bahasa Arab. Berdasarkan bahasa Arab, nama Kabayan berasal dari kata bayan. Dalam kata Kabayan berarti penjelasan. Sebagaimana keseharian, Abah Kabayan yang berlaku sebagai mubalik atau penyampaian penjelasan agama. Kisah tentang Abah Kabayan Doel Sumbang ceritakan dalam lagu yang berkisah tentang perjalanan kuliah Doel berjudul Dosen Kucluk. Lagu ini berbahasa Indonesia pemirsa. Cerita si Kabayan ini sangat melegenda di masyarakat Sunda pemirsa. Setelah diteliti oleh peneliti dari Belanda, ternyata ada 80 cerita si Kabayan pemirsa, 80 cerita humor. Nah itu yang diteliti. Ternyata kalau cerita si Kabayan lebih dari 80 pemirsa, 80 cerita. Ternyata zaman dahulu ya, para sesepuh orang tua selalu mengajarkan anak-anaknya dengan cerita dongeng. Salah satu dongengnya adalah si Kabayan. Nah, selain untuk mendongeng menghibur anak-anaknya, juga untuk memberi pesan dan nasihat kepada anak-anaknya pemirsa. Salah satunya jangan malas-malasan seperti Kabayan. Meskipun banyak akalnya ya, si Kabayan ini seorang pemalas, toh akhirnya dapat rugi juga pemirsa. Cerita si Kabayan awalnya dari cerita mulut ke mulut ya, secara turun temurun atau dikenal dengan folklore atau sebuah cerita yang tidak tertulis pemirsa. Dan itu sudah sejak zaman dahulu kala. Nah, baru tertulis itu sejak abad ke-19 pemirsa ya.
Nah, tulisan-tulisan cerita si Kabayan ini diubah menjadi sebuah cerpen, novel, dan juga buku-buku cerita anak-anak, dan juga cerita di majalah atau koran-koran. Bahkan sudah dibuatkan filmnya, pemirsa, film Si Kabayan. Jadi film Si Kabayan ini adalah sebuah film yang berasal dari cerita rakyat orang Sunda di Jawa Barat, pemirsa. Jawa Barat dan Banten. Oke, pemirsa, ya. Katanya kenapa orang Sunda itu kocak-kocak, jenaga, periang, sopan, dan juga mudah bergaul dan bikin orang tersenyum dan juga tertawa. Ya, karena orang Sunda ini sangat ramah dan juga jago berhumornya. Konon katanya itu berasal dari Si Kabayan. Si Kabayan yang selalu diceritakan oleh orang tuanya dahulu, ya. Sambil bercerita, sambil ceritanya yang lucu-lucu dan sambil menerapkan nasihat kepada anak cucunya, ya, oleh orang tua kita. Oleh karena itu keturunannya orang Sunda kebanyakan orang yang suka humoris. Jadi jangan heran bagi kalian yang berteman dengan orang Sunda atau berjodoh dengan orang Sunda, ya. Orang Sunda itu suka humoris loh. Aduh, dan juga selain humoris, orang Sunda itu cerdik, pemirsa. Cerdik karena diajarkan oleh Si Kabayan lewat dongeng orang tuanya. Berdasarkan usspeed.com dengan judul artikel ini adalah 11 kebiasaan orang Sunda yang perlu kamu tahu. Ya, kebiasaan orang Sunda itu diantaranya yang pertama menjunjung adab dan budayanya, jelas. Yang kedua, kebiasaan orang Sunda itu bercanda. Waduh. Yang ketiga, logat bicaranya yang lugu dan mesra. Huruf F dan P dalam gaya bicara. F dan P ini mirip, ya. F dan P-nya juga sering mirip. Huruf B dan D juga ada gayanya. Lain halnya dengan huruf B dan D, sering terucap secara sengau atau menghilang. Misalnya saja saat menyebutkan makanan combro, seringnya malah menjadi comro. Waduh. Atau menyebut Bandung, ada kalanya terdengar seperti Bandung. Waduh. Kebiasaan orang Sunda kalau sedang emosi, seperti orang Sunda disebutkan tadi, gaya bicara orang Sunda memang halus, apalagi saat sedang menggunakan bahasa daerah. Bisa-bisanya kita tidak tahu kalau mereka sedang marah. Jadi meskipun marah pun selalu tersenyum orang Sunda. Makanan kesukaannya dan caranya. Makanan kesukaannya diantaranya selalu makanan yang sayur-sayuran, vegetarian, lalap-lalapan, ya, dan juga salah satu uniknya sambal. Singkatan kreatif yang viral. Orang Sunda itu selalu membuat singkatan, ya, seperti cilok, ya, aci dicolok, pentolah dalam bahasa Indonesia, cireng, aci digoreng, dan sebagainya. Lalu kebiasaan orang Sunda membuat nama. Jika memperhatikan dengan baik, beberapa nama asli Sunda sifatnya repetitif atau memiliki rima. Misalnya Asep Surasep, Didi Mulyadi, Tatang Suratang, ya, waduh, Yayat Ruhiat, dan sebagainya. Asep Surasep, waduh. Dan yang terakhir, orang Sunda itu pecinta sepak bola Persib, waduh. Yaitu salah satu persatuan sepak bola di Indonesia yang ada di Jawa Barat, pemirsa. Lihat ya, rangkaiannya baru nggak? Premium belakang dibalik. Premium yang ke belakang. Ke belakang nih. Dibalik. Tuh lihat yang baru kan.
belakang. Ternyata sekarang terbalik ya, premium yang di belakang. Aduh. Premium yang belakang. Wah, tinggal lihat restorannya. Ya, masuk aja di sini. Sini aja. Premium ya. Iya. Ekonomi satu. Beli satu ini. Pencet. Iya. Yuk. Belakang tuh, ekonomi satu belakang. Nah, jadi kita semua sekarang ke depan semua. Tidak ada yang belakang. Siap, belakang siap. Sini. Kita ekonomi. Sebut. Sip.